هل صحيح شيخ معاذ كنت إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة جزء مثلا نعم وأخطأت خطأ أو نعم وهذا السفر يعني ترى على فكرة ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ يعني يذهب مع وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه. نعم هو يسافر يعني سفرا طويلا حتى يحفظ. أنني كنت أذهب إلى الشيخ في نصف القرآن الأول كم يوم 3 أيام 3 أيام في الأسبوع 3 أيام فقط. كنت أتحايل عليه. كان أول يوم يومين فقط تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه 3 أيام وكان يوقفني على معاني شديدة. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة. والله كان يفعلها. الله أكبر. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا. نعم ولكني سمعت أنك عفريت شوي. الحمد لله ربنا أنعم علي. نعم هو شال مني البصر سبحان الله والحمد لله وعلى هذه النعمة. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي البصر. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب. وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن فعسى أن يخفف عني فالله يدخل من يشاء في رحمته. ولكنه أنعم علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط وليس معي أحد ولكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ. أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله ما أغلق الله بابا لعبد بحكمة إلا فتح له بابا. يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنك أنت فقدت البصر؟ لا في كنت هنا في يعني البعض يشعر بنقص. في الصغر كنت أغضب لن أكذب عليك. نعم كنت أغضب أحيانا لكن الآن الحمد لله لا أغضب فهذا قضاء الله وقدره. نعم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة. نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس. اللهم آمين. فرت همومي وانشرح قلب مهموم لما تليتك كل الأحزان فرت يا محكم القرآن يا مسكن ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرت. فرت همومي وانشرح قلب مهموم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar umat muslim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Senang sekali saya Ella Novitasari kembali hadir menyapa Anda dalam program Dunia Islam. Nah, bagaimana kisah inspiratif tadi? Semoga saja bisa memberi inspirasi bagi umat muslim agar selalu terus beribadah tanpa harus mengeluh dengan apapun keadaannya. Masih mengenai ibadah nih umat muslim.
Sholat 5 waktu yang menjadi rukun umat Islam ini, selain menjadi kewajiban yang harus dijalankan, ternyata memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Mau tahu seperti apa? Berikut informasinya. Wudhu dan sholat merupakan satu kesatuan ibadah yang wajib dijalankan. Tidak hanya menjadi rukun Islam saja. Ternyata wudhu dan sholat 5 waktu yang dilakukan umat muslim ini memiliki banyak manfaatnya, khususnya bagi kesehatan. Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai ilmuwan di dunia, menunjukkan bahwa wudhu atau bersuci memberi manfaat baik bagi kulit. Bagi manusia, kulit merupakan bagian dari tubuh yang cukup banyak fungsinya, mulai dari melindungi tubuh dari kuman, racun, mengatur suhu tubuh, ekskresi, hingga sebagai media sel saraf untuk merasakan nyeri, panas, dan rasa bersentuhan. Menjaga kestabilan pH atau derajat keasaman dan kelembapan menjadi poin penting yang dibutuhkan kulit. Karena itu, membasuh air ke permukaan kulit seperti berwudu dapat menjaga kestabilan pH yang ada pada kulit. Sehingga kulit tidak menjadi kering dan proses peremajaan tetap terjaga, serta kesehatan kulit agar terhindar dari infeksi. Selain menjaga kesehatan kulit, keutamaan lain dari berwudu adalah menjaga kesehatan mulut. Dengan berkumur-kumur, rongga mulut akan lebih bersih dan terhindar dari penularan penyakit. Apalagi sisa makanan yang mengendap dan tersangkut di sela-sela gigi yang bisa menjadi mediasi pertumbuhan kuman. Berkumur secara teratur 5 kali sehari bisa mencegah dari infeksi mulut dan gigi. Berwudu atau bersuci menjadi hal wajib dilakukan bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah sholat, seperti yang terdapat di surat Al-Maidah ayat 6. Dalam suratnya menjelaskan, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." Seperti halnya berwudu, ibadah sholat juga ternyata memberi efek positif bagi kesehatan. Seorang ahli sufi bernama Profesor Hazrat Shah Maksud Ahadik Angha dalam bukunya yang berjudul Al-Sholah, gerakan-gerakan sholat yang dilakukan mampu menyelaraskan aspek-aspek pikiran, kata-kata, dan tindakan, sehingga menjadi medan energi yang bisa meningkatkan kesehatan, bahkan hampir sama manfaatnya dengan beryoga. Berikut beberapa manfaat gerakan dari sholat bagi kesehatan. Berdiri lurus. Berdiri lurus adalah pelurusan tulang belakang dan menjadi awal dari sebuah latihan pernapasan, pencernaan, dan tulang. Takbir. Takbir merupakan latihan awal pernapasan. Paru-paru adalah alat pernapasan yang didukung 2 jenis otot, yaitu yang menjauhkan lengan dari dada dan mendekatkannya, sehingga ketika mengangkat lengan dan meregangkannya, rongga dada mengembang seperti halnya paru-paru dan membuat aliran darah yang membawa oksigen menjadi lancar. Ruku. Dengan ruku, mampu memperlancar aliran darah dan getah bening ke leher. Aliran akan semakin lancar bila ruku dilakukan dengan benar, yaitu meletakkan perut dan dada lebih tinggi daripada leher. Ruku juga mengempiskan pernapasan. Pelurusan tulang belakang pada saat ruku dapat mencegah terjadinya pengapuran serta mencegah keluhan prostat. Sujud. Sujud mencegah wasir, mengalirkan getah bening dari tungkai perut dan dada ke leher,
Meletakkan tangan sejajar dengan bahu ataupun telinga akan memompa getah bening ketiak leher. Selain itu, sujud melancarkan peredaran darah hingga dapat mencegah wasir. Tapi sujud dengan cepat, efeknya tidak terlalu bermanfaat. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dapat mengaktifkan kelenjar keringat karena bertemunya lipatan paha dan betis, sehingga dapat mencegah terjadinya pengapuran. Salam. Gerakan salam penutup sholat dengan memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri bermanfaat menjaga kelenturan urat leher. Gerakan ini juga akan mempercepat aliran getah bening di leher ke jantung. Bagaimana umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ternyata banyak manfaatnya kan dari ibadah rukun Islam ini? Seperti yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah melihat aku sedang berbaring dan merintih rasa sakit di perutku. Beliau pun berkata, "Bangunlah dan dirikanlah sholat, karena sholat adalah kesembuhan." Bingung mencari masjid untuk menunaikan ibadah sholat? Kini smartphone tidak hanya untuk kesenangan saja, tapi bisa difungsikan untuk mengingatkan kita beribadah. Aplikasi Masjidku bisa menjadi pilihan bagi umat muslim agar senantiasa taat menjalankan ibadah sholat ketika di perjalanan. Teknologi kini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Namun sayangnya, kemajuan teknologi terkadang membuat masyarakat lupa akan kewajibannya. Salah satunya lupa dengan kewajibannya untuk beribadah, seperti menunaikan sholat 5 waktu. Handphone atau telepon genggam menjadi contoh nyata yang banyak terlihat saat ini. Betapa hebatnya teknologi yang dihadirkan untuk memanjakan penggunanya. Di era saat ini, smartphone menjadi puncak dari segala teknologi. Karena kepintarannya, segala yang dibutuhkan masyarakat tersedia. Tapi tidak semua teknologi seperti smartphone selalu memberikan dampak buruk. Ada sebagian masyarakat yang juga memanfaatkannya untuk membantu kegiatan positif, seperti aplikasi yang bernama Masjidku. Aplikasi yang sangat membantu umat muslim ini bisa dimanfaatkan bagi umat muslim yang sibuk beraktivitas di lapangan dan perjalanan jauh darat. Dalam aplikasi Masjidku ini, memberikan fasilitas untuk mengetahui letak atau lokasi keberadaan masjid terdekat, sehingga umat muslim tidak perlu lagi khawatir ibadahnya terhambat ketika sedang di perjalanan. Tidak itu saja yang ditawarkan dalam aplikasi Masjidku ini. Juga terdapat berita dan informasi kegiatan terkini seputar Islami, dokumentasi foto dan video masjid, serta donasi infak dan sodaqoh. Aplikasi ini mengoptimalkan komunikasi dua arah antara jamaah dan masjid. Meski telah diunduh oleh 5.000 pengguna, namun baru ada 50 masjid saja yang terdaftar. Sedikitnya masjid yang terdaftar dikarenakan masih minimnya masjid-masjid yang menggunakan web atau situs. Untuk mengatasi itu, Masjidku sebagai pemberi layanan kini memberikan pembuatan situs masjid secara gratis. Beberapa masjid telah memanfaatkan ini, di antaranya Masjid Asyaf Emerald Bintaro, Masjid Raya Bintaro Jaya, dan Masjid Baitul Makmur Boyolali. Untuk memasang aplikasi ini sangat mudah. Pertama, pastikan paket data Anda terpasang. Buka aplikasi layanan Google Play Store, ketik Masjidku di kolom search, kemudian pilih dan install ke smartphone Anda. Setelah selesai diinstal, kini aplikasi siap dijalankan. Nah, bagaimana umat muslim? Ternyata teknologi seperti smartphone bisa dimanfaatkan untuk kebaikan diri kita kan? Khususnya mengingatkan dan membantu kita dalam menunaikan ibadah sholat. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi,
dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Dunia Islam akan kembali setelah yang satu ini. Jazirah Arab, wilayah yang menjadi anak dari benua Arab ini, merupakan tempat di mana berkembangnya sejarah Islam, seperti lahirnya kisah-kisah para nabi, hingga tempat-tempat bersejarah yang menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa negara yang berada di Jazirah Arab, Arab Saudi menjadi negara yang lebih mendominasi benua tersebut. Meski demografinya yang banyak dikelilingi gurun pasir kering, namun ternyata di tempat ini memiliki banyak fenomena-fenomena yang menjadi bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Mekah dan Madinah yang menjadi kota suci, sekaligus menjadi puncak ibadah tertinggi bagi umat muslim. Tidak itu saja, ada Hajar Aswad. Kemurnian air Zam-Zam yang mengalir tiada henti, serta keunikan hewan unta menjadi bukti jika Islam terkait erat dengan negara ini. Untuk lebih jauhnya, dunia Islam akan mengupasnya. Hajar Aswad atau batu hitam. Artifak ini bersanding dengan Ka'bah dan sering diciumi para jamaah saat menunaikan ibadah haji. Asal-usul Hajar Aswad bermula ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail membangun Ka'bah. Saat itu, Ibrahim menyadari ada kekurangan bahan untuk membangun. Kemudian dirinya bersama Nabi Ismail pergi untuk membawa material batu sebagai bahan konstruksi. Ketika seluruh bangunan Ka'bah selesai dibuat, Nabi Ibrahim masih merasa ada bagian penting yang hilang, yaitu bagian di mana bisa memberikan sinyal bagi umat muslim di mana memulai dan mengakhiri tawafnya. Dari situlah, kemudian dirinya memerintahkan Nabi Ismail untuk mencarikan material batu kembali. Di saat Ismail terus mencari, datanglah malaikat Jibril yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan batu tersebut kepada Nabi Ismail. Sekembalinya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bertanya, "Dari mana mendapatkan batu berwarna putih ini?" Nabi Ismail menjawabnya, "Batu ini diterima dari seseorang yang tidak ingin membebani anak cucuku maupun anak cucumu." Lalu diciumlah batu tersebut oleh Nabi Ibrahim dan diikuti Nabi Ismail. Hingga kini, gerakan tersebut banyak dilakukan oleh para jamaah yang sedang menjalankan haji. Dalam hadis, Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatilah Hajar Aswad ini sebelum diangkat dari bumi. Ia berasal dari surga, dan setiap sesuatu yang keluar dari surga akan kembali ke surga sebelum kiamat." Kini bentuk Hajar Aswad berubah dari masa ke masa. Pertama kali pecah terkena lontaran batu pada saat Bani Umayyah mengepung Mekah di tahun 683 Hijriah. Kemudian diperbaiki dengan cara melapisi perak pada pecahannya. Sampai sekarang, perak digunakan pada pinggir Hajar Aswad. Pada tahun 930 Hijriah, Hajar Aswad sempat dicuri oleh Karamita selama 23 tahun. Akibat dari pencurian tersebut, Hajar Aswad kembali rusak menjadi 7 bagian. Berbagai pihak berusaha untuk merusak Hajar Aswad. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerusakan tersebut tidak akan terjadi. Selain Hajar Aswad, air Zam-Zam yang rutin dinikmati para jemaah haji juga menjadi keajaiban yang luar biasa.
Di tengah panas dan gersangnya Arab Saudi, air Zam-Zam justru terus mengalir sebagai bentuk keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air yang datang dari mata air yang tidak pernah habis ini menjadi fenomena yang sangat unik. Di tengah gurun pasir dan cuaca yang ekstrim, mata air tidak sekalipun mengalami kekeringan. Bahkan di saat musim haji, jutaan jamaah yang datang dan mengkonsumsi air tersebut tidak akan membuatnya habis. Zam-Zam yang terletak di kawasan Masjidil Haram sebelah tenggara Ka'bah ini memiliki beberapa manfaat. Karena mengandung fluorida, membuatnya efektif membunuh kuman. Selain itu, air Zam-Zam juga mengandung magnesium dan kalsium yang lebih banyak dibandingkan air yang lain, sehingga memberikan efek menyegarkan bagi tubuh. Keunikan air Zam-Zam lainnya adalah sulit dibekukan, kecuali setelah melewati 1000 kali penyulingan. Awalnya, Zam-Zam yang berada di kedalaman 42 meter ini ditemukan oleh Siti Hajar ketika berlari bolak-balik di antara Bukit Safa dan Marwah. Atas petunjuk malaikat Jibril, Nabi Ismail yang merupakan putra Hajar mengalami kehausan di tengah padang pasir. Di saat persediaan air habis, melalui perintah Allah Subhanahu wa taala, hentakan kaki Ismail membuat tempat tersebut dialiri air Zam-Zam. Agar air Zam-Zam ini tidak menghilang, Siti Hajar menampungnya, dan kini menjadi sumur yang terus dialiri air Zam-Zam. Pada tahun 1970 Masehi, air Zam-Zam pernah diragukan kualitasnya. Namun setelah diteliti, ternyata pasir-pasir yang berada di dalam sumur memiliki kekuatan yang mampu memompa dan menyedot air. Hal itulah yang membuat debit air di sumur air Zam-Zam tidak berkurang. Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit." Segala puji bagi Allah, tidak heran mengapa air Zam-Zam selalu dikonsumsi seluruh umat muslim. Keberadaannya dari tahun ke tahun juga menjadi bukti kekuasaan Allah. Seiring majunya teknologi, pengambilan air di sumur Zam-Zam menggunakan pipa air, memudahkan para jamaah haji untuk mengambil dan memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, dunia Islam akan kembali dengan informasi Islamisasi etnis Tionghoa di Indonesia. Pemirsa, tidak hanya bangsa Persia saja yang memberi pengaruh penyebaran Islam di Indonesia. Etnis Muslim Tionghoa ternyata juga berperan dalam masuknya Islam di Indonesia. Seperti apa Islamisasi Muslim Tionghoa di Indonesia? Berikut informasinya untuk Anda. Masuknya Islam ke Indonesia bermula dari datangnya para pedagang Persia di abad ke-13 Masehi. Namun dari beberapa pakar juga menyebutkan, sebelum abad ke-13, di Indonesia juga sudah kedatangan para pedagang Muslim yang berasal dari Cina yang kini bernama Tiongkok. Sehingga beberapa ilmuwan sejarah beranggapan, pedagang Muslim Tionghoa ini juga berperan dalam memperkenalkan dan menyiarkan Islam di Indonesia. Hal itu terlihat pada abad ke-7 Masehi, di mana di sepanjang pantai barat Selat Malaka, yang merupakan wilayah kerajaan Sriwijaya di Sumatera, telah menjadi jalur perdagangan penting dunia.
Sejarah peradaban Islam Tionghoa di Indonesia sendiri berawal dari abad ke-9 Masehi, ketika tentara pemberontak pimpinan Huang Chao menduduki Guangzhou. Muslim Cina beserta saudagar Arab dan Persia dengan jumlah besar berbondong-bondong mengungsi ke Sriwijaya yang kini dikenal Palembang. Dalam sejarah lain juga tercatat, tahun 943 Masehi, kedatangan orang Arab bernama Mas'udi datang ke Sumatera juga memberikan pengaruh besar mengenai Islam. Apalagi pada waktu itu banyak imigran Cina Muslim yang menetap di Indonesia. Hal itu mempertegas bahwa orang-orang Cina Muslim turut berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian di buku Mahuan yang berjudul Ying Ya Shenglan dituliskan bahwa pada abad ke-15 Masehi, di kerajaan Majapahit terdapat 3 kelompok penduduk. Satu di antaranya dari Tiongkok yang berasal dari Guangdong, Zhangzhou, Huangzhou, dan mereka rata-rata sudah memeluk Islam. Dari catatan tersebut menegaskan bahwa sebelum kedatangan Laksamana Cheng Ho di masa dinasti Ming ke Pulau Jawa, ternyata sejumlah Muslim Cina telah berada di sana. Selain itu, banyaknya pendatang Cina Muslim di Indonesia berhubungan dengan eksodus besar-besaran penduduk Cina ke Asia Tenggara di masa dinasti Yuan. Sementara itu, berdasarkan catatan sejarah dinasti Ming, semasa kekaisaran Yongli selama 25 tahun, terdapat juga sejumlah utusan Muslim dari kerajaan-kerajaan Jawa yang berkunjung ke Cina. Bukti lain dari penyebaran Islam Tionghoa, yaitu beberapa sunan dan tokoh Islam terkenal ternyata berasal dari keturunan Cina. Mereka adalah Sunan Ampel atau Pang Swiho, Raden Patah atau Tan Bun, Sunan Giri atau Raden Paku, dan Kati atau Tang Amo. Begitu besar dan luasnya peradaban Islam di Indonesia. Bahkan tidak hanya Persia saja yang memberikan pengaruh Islam di Indonesia. Islam etnis Tionghoa juga memberikan peranan dalam islamisasi di Indonesia. Sebagai bentuk peninggalan sejarah islamisasi yang dilakukan etnis Muslim Tionghoa adalah terdapatnya sejumlah masjid yang kini berdiri, seperti Masjid Angke Batavia, Masjid Kebon Jeruk, Masjid Pacinan di Banten, Masjid Mentengan di Jepara, Masjid Sumenep di Madura, dan Masjid Cheng Ho di Surabaya dan Palembang. Pemirsa, tayangan tadi sekaligus menutup Dunia Islam edisi kali ini. Tetap saksikan Dunia Islam, tayangan inspiratif seputar Islam. Saya Ella Novitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.